Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afilia Mayesti. Saya mahasiswa tingkat 2 Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi tema 9 yaitu pembelajaran organisasi. Saya harap teman-teman dapat menyimak video ini dengan baik. Langsung saja, kita mulai. Yang pertama ada pembelajaran organisasi. Apa itu pembelajaran organisasi? Pembelajaran organisasi adalah proses berkelanjutan di dalam suatu organisasi yang menyediakan kelancaran pembelajaran dan pengembangan individu untuk semua pegawai dengan tetap menjaga transformasi secara terus-menerus. Selanjutnya ada konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Lalu pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama yaitu proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Menurut Kim 1993. Lalu, selanjutnya ada karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran ini yang pertama ada desain organisasi. Desain organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tanpa batas. Desain organisasi tanpa batas artinya adalah tidak adanya batasan dalam pembelajaran di organisasi dan penyebaran informasi yang menyeluruh. Lalu ada tim. Tim merupakan lingkungan yang menunjang dalam penyebaran pembelajaran baik antar individu, kelompok, dan organisasi. Lalu ada pemberdayaan. Pemberdayaan dalam pengetahuan dan informasi yang baik membuat individu maupun kelompok organisasi mampu menguasai keadaan yang berubah. Selanjutnya ada kegiatan berbagi informasi. Yang pertama terbuka. Keterbukaan informasi merupakan faktor penting dalam berbagi informasi untuk kesetaraan dalam pengetahuan yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam organisasi. Lalu ada tepat waktu. Ketepatan waktu dalam penyebaran informasi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data maupun informasi yang akurat sehingga organisasi lebih unggul dalam informasi. Selanjutnya, akurat. Informasi yang akurat merupakan faktor penting dalam keunggulan bersaing organisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kepemimpinan. Yang pertama, visi bersama. Ketercapaian visi yang searah merupakan langkah yang jelas dalam mencapai tujuan. Lalu ada kerja bersama. Kerja tim sangat mendukung sebuah organisasi menyelesaikan masalahnya dan mendorong ketercapaian kinerja yang baik. Lalu keempat, ada budaya organisasi. Yang pertama, hubungan timbal balik yang kuat. Adanya pengaruh timbal balik terhadap apa yang disampaikan dan hasil yang diterima dalam penyampaian informasi yang telah dilakukan dalam sebuah organisasi. Lalu, ada rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan menimbulkan ketercapaian dan ketepatan kinerja baik dalam penyelesaian masalah yang ada karena baik individu maupun kelompok dapat bekerja bersamaan. Selanjutnya ada kepedulian kepada orang lain. Dengan kepedulian organisasi mampu saling mengimbangi kondisi setiap kinerja yang ada dan mempercepat permasalahan terselesaikan. Lalu yang terakhir, kepercayaan kepada orang lain. Kepercayaan penting untuk mempertahankan keyakinan atas kemampuan orang lain dalam bekerja. Lalu selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran. Di sini ada beberapa tingkat. Yang pertama, berpikir sistem, personal mastery, membangun visi bersama, mental model, dan tim pembelajaran. Tingkatan organisasi pembelajaran yang pertama yaitu berpikir sistem.
Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuannya. Lalu, tingkatan yang kedua yaitu mental model. Kemampuan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Selanjutnya, tingkatan ketiga, tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog. Dialog merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Lalu, tingkatan keempat yaitu personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh sebagai organisasi. Lalu, tingkatan terakhir, membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Baik, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.